Hai, selamat datang di channel iTalk. Di video kali ini, gue akan menceritakan film berjudul Ogle The Killing Series Dante. Oke, let's go. Untuk alur ceritanya. Episode dimulai dengan suasana kota Thailand yang ramai, di mana ada seorang cowok yang kelihatan kesal bernama Zero dan seorang cowok yang lagi asyik dengerin lagu bernama Minton. Mereka berdua nggak sengaja tabrakan, tapi Zero menjadi nggak senang sama Minton. Namun Minton memutuskan nggak mau bermasalah sama dia. Sementara itu di sebuah toko, ada seorang cowok bernama Pelawan yang mau nyuri barang di toko itu. Sambil tanya-tanya harga ke simbak penjual, dia nyuri beberapa barang. Dan dia pun ketahuan sama simbak. Dia mendorong Zero di tengah kabur. Kemudian simbak menyuruh dia buat kejar dia. Dan pada akhirnya dia pun ketangkap juga. Ternyata mereka berdua udah saling kenal. Tapi mereka nggak berhubungan baik. Jadi Zero mau memukulnya. Namun dicegah semua Minton yang datang. Zero makin gak seneng dong. Dan akhirnya mereka pun ribut. Sementara mereka ribut, Pelawan pun kabur dari TKP. Sesampainya di rumah, dia langsung diobatin sama kakak anehnya bernama Monam. Dan dimarahin sama ayah berkumisnya yang gak bernama. Jadi mari kita panggil dia Pak Budi. Setelah terungkap kalau dia sebenarnya maling, Pelawan malah mengajak kakaknya. Jadi Pak Budi memperlihatkan foto masa mudanya. Dengan bilang nih, lihat papa masih muda dulu keren. Gak pernah bikin masalah. Tapi tiba-tiba Mona menjadi sedih karena dikatain tukang bikin masalah sama adiknya. Mona mengaku kalau dia memang anak pembuat masalah yang selalu menutupi kepalanya dengan sebuah kotak. Dan dia mengisolasi diri dengan tinggal di rumah terus-menerus. Dia juga menceritakan kalau dia nggak punya temen, insecure, dan anti sama kehidupan sosial. Tapi dia sering buka situs forum klub bebek di internet, di mana dia bisa chattingan sama teman-temannya. Terlihat flashback, pas SD Monam pernah nembak seorang bocah cowok dengan mengasih sebuah cemilan. Waktu itu, dia masih pede-pedenya. Walaupun di sana banyak murid lainnya yang ngetawain. Mereka terus bilang. Tapi pada akhirnya, si bocil menolaknya dengan membuang cemilannya. Kemudian dengan jahatnya bilang, "Lu jelek sana. Sembunyi pakai kotak, terus pulang." Pendengar ini, murid lainnya juga bilang, akhirnya setelah kejadian itu, Mona menjadi trauma dan menolak buat ke sekolah. Dia juga berjanji nggak akan membiarkan siapapun melihat kayak gimana wajah dia. Bahkan nggak berani melihat dirinya sendiri di cermin. Waktu pertama kali ada orang yang melihat dia di luar, dia langsung malu dan langsung ambil sebuah kantong di sebelah. Tapi itu malah membuatnya tenang dan aman. Sekarang dia udah pakai kotak biar gak gampang robek. Terus dibolongin 2 lubang supaya dia bisa melihat. Tiba-tiba terjadi mati lampu. Dan ternyata Pak Budi lupa bayar tagihan listrik. Tapi di kesempatan ini, dia memberitahu ke Mona kalau dia terus-terusan main laptop melulu.
dan menyuruhnya untuk kembali bersosialisasi. Namun Mona mengabaikannya. Jadi Pak Budi pergi ke seorang dokter buat curhat tentang anaknya. Si dokter bilang, kalau Mona sebenarnya nggak sakit. Cuma lagi menderita kondisi dari istilah Jepang, yaitu hikikomori, di mana dia lebih suka menjadi tertutup di ruang sendiri. Meskipun begitu, Pak Budi merasa sedih kalau putrinya udah menutup dirinya pakai kotak selama 3 tahun. Bahkan dia udah menyewa guru untuk memberinya homeschooling. Mendengar ini, si dokter menyarankan ke Pak Budi buat mendorong Monam untuk udah saatnya kembali ke kehidupan sosial. Balik di rumah, Pak Budi mau mengungkapkan sesuatu kemauan. Tapi karena ragu-ragu, dia malah diduga udah jadi guys sama anak-anaknya. Oke, jadi Pak Budi mau Monam kembali ke sekolah lagi. Dan dia bilang, udah mendaftarkan Monam ke sekolah yang sama dengan Pelawan. Mohon ampun, otomatis bilang nggak mau dong. Tapi setelah mereka ribut-ribut, akhirnya Pak Budi bilang, ya udah, kalau gitu pakai aja kotaknya ke sekolah. Dan dia pun membalas, aku benci ayah. Karena si kakak lagi sedih, si adik pergi ke kamarnya buat menghiburnya. Sekalian mereka bagusin kotaknya karena dianggap jelek. Di kesempatan ini, si adik membujuk kakaknya buat pergi ke sekolah. Mengira kalau sekolah itu bisa untuk bersenang-senang. Dan Mona bisa datang ke dia kalau ada yang macam-macam. Setelah si kakak jadi ceria lagi, dan kotaknya udah dibagusin, akhirnya Mona setuju buat pergi ke sekolah. Setelah minta maaf ke Pak Budi dan pergi, Pak Budi pun setel lagu galau dan merasa kalau akhirnya anaknya berada dalam kehidupan sosial dan bisa berteman. Pada awalnya Mona masih insecure sama dirinya sendiri, yang dilihatin sama banyak murid. Ada yang merasa heran, ada yang ketawa, sehingga membuat Mona menjadi teringat sama traumanya yang dikatain jelek-jelek. Untungnya datang Minton yang tentang India, yang sambil meniru Monam dengan memakai helm. Dia bertanya, ngapain pakai kotak? Mona nggak menjawabnya. Cuma mau memberitahu kalau dia anak baru di sekolah ini. Pas Mintong bertanya nama dia, Monam pun malah kabur. Sementara itu, Zero terlihat lagi gak seneng sama seorang cowok, salah satu anggota gengnya. Bersamaan dengan itu, Monam lagi dikejar sama Minton. Dan tiba-tiba dia gak sengaja ketabrak sama Zero. Dia pun menjadi nggak senang melihat kotak anehnya Monam. Dia pun dikerjain, tapi untungnya diberhentiin sama Minton. Pas Zero tahu kalau yang pakai helm adalah Minton, dia menjadi ingat sama ributnya mereka sebelumnya dan mengajaknya buat ketemuan nanti setelah sekolah. Setibanya di kelas, Monan terlihat canggung memperkenalkan dirinya. Jadi si guru bilang ke muridnya kalau dia udah diberitahu tentang kondisi yang Monam alami dan menyuruh semua murid untuk baik sama dia. Namun Mona malah dilempari barang-barang karena dianggap aneh. Kejadian gak enak lainnya berlanjut pas dia lagi makan di kantin
Dia dipaksa buka kotaknya. Dan dia pun kabur. Akhirnya dia menyendiri di sebuah taman. Tapi datang Minton yang menemaninya. Dengan Hyun tercintanya. Minton pun mengejeknya. Dan pas dia mengetahui kalau Monam kelaparan, dia mengasihnya roti. Setelah Minton bilang, mau tahu kayak gimana wajah Monam pas lagi makan. Monam menjadi terbuka, memberitahu tentang kondisi yang dia alami. Dan bilang tentang pesan ayahnya, kalau dia mau punya beberapa teman. Mengetahui kalau malam, tidak akan pergi ke sekolah lagi besok. Minton pun mengungkapkan kalau dia mau jadi temannya. Dan dengan sok gantengnya dia bertanya, apakah aku tampan? Ini membuat Mona menjadi senang. Dan Minton mengetahuinya, walaupun dia tidak bisa melihat wajahnya. Sepulang dari sekolah, Mona menelepon adiknya buat pulang bareng. Tapi ternyata dia ada diminta sama temannya buat main game bareng. Jadi dia nggak bisa pulang bareng. Sementara itu Minton lagi ladenin Zero di belakang sekolah dan dia dengan beraninya minta mereka buat maju satu-satu. Mulailah mereka ribut. Dan di saat itu juga datang Monam yang melihat mereka. Tiba-tiba mereka mendengar suara peluit bapak polisi. Ia membuat mereka cepat-cepat kabur. Dan Zero langsung mengajak Mauna buat kabur juga. Setelah mengira mereka udah aman dari polisi, Mauna bertanya kenapa bawa dia ke sini. Zero beralasan kalau Mauna berdiri di jalannya. Pas dia mau pergi, dia disuruh sama Zero buat lepas kotaknya. Karena kotaknya bakal bikin ketahuan sama polisi. Maunam otomatis nggak mau dong. Tapi dia tetap dipaksa lepas kotaknya. Dan akhirnya wajahnya kelihatan. Ternyata Monam ini cakep. Yang membuat Zero jadi terpesona melihatnya. Namun ini membuat Monam jadi pingsan. Plus kepikiran lagi sama trauma. Ledekan jeleknya. Beberapa waktu kemudian, dia terbangun di klinik. Dan langsung menjadi panik karena kotaknya nggak ada. Sebagai gantinya, dia dipakain masker sama si dokter. Kemudian Mona menceritakan semuanya ke dia. Meskipun begitu, Mona bertekad mau kembali ke sekolah. Bertujuan mau membalas Zero. Si Adek pun langsung menanggapi kalau Zero itu siswa paling kasar di sekolah. Bahkan guru-guru nggak mau macam-macam sama dia. Tapi ini nggak menciutkan tekad si Monam. Sementara itu, Zero masih kepikiran sama wajahnya, Monam, dan menjadi heran kenapa dia memakai kotak itu. Gak lama setelah itu datang Monam. Dan Zero pun ditampar. Tapi dia bilang, untuk terus tampar dia sebanyak yang Monam suka. Namun Monam gak melakukannya dan pergi. Karena penasaran, Zero mengikuti dia dan menjadi kepo. Mau tahu kenapa dia pakai kotak itu. Dia memaksa. Dan dia pun ditendang sama Minton. Akhirnya mereka ribut lagi. Tapi Monam pun pisahin mereka. Kejadian ini membuat dia menjadi viral di kalangan sekolah. Karena dianggap sebagai rebutan sama dua cowok. Dia pun langsung ungkapin kalau inilah kenapa dia benci sama kehidupan sosial. Namun Minton beralasan kalau dia ingin menjadi temannya.
Jadi, kalau ada jin yang begitu, dia bisa menendangnya. Kata anjing itu membuat Zero jadi tersinggung. Oleh karena itu Mintun bertanya ke dia, apakah mau jadi temannya juga? Zero menjawab nggak mau jadi. Mintan mengira kalau dia suka sama Monam. Apalagi ini pertama kalinya Zero terlihat diam. Namun dia malah menjawab kalau Monam jelek dan mengerikan. Nah Monam pun jadi kumat, teringat sama traumanya, dan pingsan lagi. Benton yakin kalau Zero berbohong sama pernyataannya. Sebelum dia membawanya pergi pulang ke rumah. Balik di rumah, Monam kembali menjadi tertutup lagi, dengan berada di kamarnya terus-menerus. Oleh karena itu Pak Budi dan pelawan berusaha menghiburnya. Karena kejadian kemarin, Mona melampiaskan kesedihannya dengan menulis di forum bebeknya. Dan sampai sekarang, dia belum masuk sekolah. Suatu hari Minton datang mengunjungi rumah Malnam, di mana dia disambut baik sama pelawan. Dia bertujuan mau coba membujuk Malnam dengan makanan mantap kesukaan dia. Monam pun jadi tertarik, tapi merasa dibohongi sama kedatangan Minton. Jadi dia berusaha meyakinkan kalau dia juga punya sesuatu mantap untuk Monam. Monam akhirnya mau keluar dengan memakai masker dan melihat Minton yang memakai kotak bebek sambil bergaya Hanshina Kamen Rider. Setelah suasana, hati Mona menjadi membaik karena dikasih kotaknya. Winton kemudian bilang kalau banyak orang di sekolah yang merindukan dia dan membujuknya buat kembali ke sekolah. Dia berjanji akan menjadi teman yang baik, nggak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Dan Mona pun akhirnya mau. Di sekolah teman-teman Zero mengetahui kalau situasi sekolahnya lagi terpusat sama Monan dan Minton karena dianggap hubungan mereka dekat. Ini membuat pikiran Zero jadi terganggu. Jadi dia samperin Malam dan mau meminta maaf. Tapi tepat sebelum dia bilang maaf, datang adiknya yang bilang jangan deket sama kakaknya. Pas Mona lagi dijahilin sama Mintan, di kelas datang seorang siswi bernama Ozon. Dia meminta pertolongan Monam karena dia ditindas sama teman-temannya Zero. Teman-teman Zero bilang ke dia kalau dia terlalu pintar dalam pelajaran. Jadi mereka menjadi nggak senang dan menindasnya. Mona bertanya kenapa nggak lapor ke guru. Dia menjawab kalau dia takut sama Zero. Karena dia ada dengar Mona bisa berurusan sama Zero. Dia mau minta tolong buat bilangin ke Zero untuk membiarkan dia sendiri. Tapi Mona bilang kalau dia udah memutuskan buat gak terlibat sama Zero. Jadi dia menyarankan untuk melapor masalahnya ke guru. Pas lagi makan siang, datang kedua siswa yang meminta pertolongan Monam juga buat bilangin ke Zero karena teman-temannya ada memeras uang mereka. Ini didengar sama murid lain. Jadi mereka meminta pertolongan ke Monam juga. Minton pun bantu bilang kalau punya masalah lapor aja ke guru. Sebelum mereka pergi meninggalkan semuanya. Beberapa saat kemudian, pas mau telepon adiknya, Mona didatengin sama Ozon yang bilang kalau adiknya sama Zero mau ribut.
Terlihat mereka berdua lagi cekcok. Dan pelawan bilang ke Zero, "Bot jangan deket-deket sama kakaknya." Dia pun dengan berani menonjoknya. Dan pelawan pun digebukin. Gak lama setelah itu, datang Maunam yang menyuruh Zero buat berhenti. Dan dia melakukannya. Maunam kemudian marah ke Zero kalau dia selalu memakai kekerasan. Bahkan iri sama Ozone. Dia pintar dalam kelas, serta suka malah ke murid-murid lainnya. Tapi Zero membalas kalau bukan dia yang melakukan. Dan dia baru tahu dari Ozone kalau teman-temannya lah yang melakukan. Dia pun memukul semua teman-temannya dengan memperingatkan kalau mereka nggak mengancam ke murid yang lemah. Setelah memberhentikan Zero, Mauna meminta ke dia buat berhenti mengganggu dan mengancam orang lain dengan kekerasan. Zero pun setuju, tapi dia mau melihat wajahnya Maunam lagi. Ini membuat Maunam menjadi kumat. Teringat lagi sama traumanya. Dan karena kelamaan, Zero mengancam akan menonjok pelawan. Tapi tindakannya terhenti pas Mauna ternyata melakukannya. Dan semua orang pun tahu kalau dia ternyata cakep. Alhasil, Zero pun menyuruh teman-temannya buat jangan mengancam murid lagi dan balikin semua uang yang mereka palak. Sepulang dari sekolah, Belawan ceritain semuanya ke ayahnya. Tapi Mauna masih terlihat kaget dan insecure. Berpikir kalau udah banyak orang yang melihat wajah jeleknya, melihat putrinya masih gak pede. Pak Budi menyarankan ke dia buat percaya pada diri sendiri dengan melihat melalui cermin pas dia udah siap. Di malamnya, Mauna melihat jendelanya terbuka. Tapi dia tidak menyadari kalau Zero menyelinap masuk ke kamarnya. Dia bertujuan mau bilang sesuatu ke Mauna, yaitu dia meminta maaf atas perilakunya. Dan udah bilang jelek. Dia merasa Mauna nggak jelek, tapi cewek yang paling cakep. Yang membuat Maunam kaget. Akhirnya, mereka bisa berbaikan. Sebelum Zero pergi dari kamarnya, ini membuat Mauna menjadi bingung sama penampilannya sendiri. Jadi dia bertanya ke temen forum bebeknya tentang bagaimana penampilannya di fans bagi Facebook. Dan hasilnya teman-temannya mengira kalau dia memang cakep, serta menyuruh dia buat melihat di cermin. Awalnya Mauna masih insecure. Dan akhirnya dia pun melihat dirinya di cermin. Percaya kalau dia memang cakep. Mulailah di esok hari, Mauna nggak pakai kotak lagi. Walaupun dia berpikir rasa-rasa insecure itu masih ada. Semua murid pun kaget melihat dia yang gak pakai kotak. Yang dibilang sama adiknya, kalau dia itu sebenarnya cakep. Kemudian datang Mintan yang mengejeknya. Dan Belawan bilang, mau pergi ketemuan sama ceweknya dulu. Mantap! Episode diakhiri dengan Maunam yang masih insecure diliatin sama banyak orang. Tapi meskipun begitu, dia berusaha untuk masuk ke kehidupan barunya tanpa kotak dengan pede. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.